Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama, boleh kembali beribadah dan memuji Tuhan. Tidak terasa beberapa waktu lagi kita akan bersama-sama masuk dalam Minggu Prapaskah. Dan hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita dengan sebuah tema hati yang mengagumi. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan sebuah pujian, yaitu ku kagum hormat akan Kau, untuk menyatakan kekaguman kita kepada Tuhan kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Votum dan salam akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Silakan pada Pendeta Edi. Ibadah dan pelantikan panitia peringatan HUT GKI Pengharapan ke-33 ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan mulia bagi Bapa.
Mulia Bapa, bagi Anak serta dari permulaannya, sekarang dan akan Nats pengantar diambil dari Mazmur nomor 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan ya seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, amin, amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan pada Saudara Nikolas yang juga dibantu oleh keluarga dari Pak Yunus yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilahkan Saudara Nikolas. Terima kasih Pendeta Edi. Bapak Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Sylvia Andrian. Silakan Ibu Vivi. Terima kasih Saudara Nikolas. Warta jemaat hari ini. Ucapan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun pada tanggal 4 Maret 2022 kepada Saudara Gerard Peterson Cahyono, kepada Saudara Colin Tanujaya. Pada tanggal 5 Maret 2022 kepada Ibu Govince. Panitia Hari Ulang Tahun ke-33 GKMI Pengharapan. Telah diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah dibentuk susunan panitia dengan nama-nama sebagai berikut. Pelantikan panitia dilakukan pada hari ini. Mohon dukungan doa untuk pelayanan panitia serta partisipasi jemaat dalam setiap rangkaian acara. Warta Komisi Anak diberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Sakramen Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu 6 Maret 2022 akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Jemaat dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri atau mengambil hosti dan anggur perjamuan di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu. Kelas katekisasi. Telah dibuka kembali kelas katekisasi untuk persiapan baptisan. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas katekisasi dapat mendaftar melalui sekretariat GKMI Pengharapan. Doa dan karya untuk pembangunan sinode. GKMI Pengharapan akan kembali berpartisipasi mendukung pembangunan kantor sinode dalam bentuk doa, memberikan makan siang bagi pekerja pembangunan, dan perkunjungan yang akan dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 20 Maret 2022. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini sebesar 12.500.000 dengan perincian sebagai berikut. Makan siang pekerja 60 orang, per orang 22.500 selama 7 hari, totalnya 9.450.000. Biaya perjalanan 3.050.000.
Persembahan dapat ditransfer ke rekening atas nama GKMI Pengharapan Jakarta YAY, account number seperti tertera dengan disertai keterangan. Selanjutnya kita akan menyaksikan video warta sebagai berikut. Sekian warta jemaat hari ini, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Saudara Nikolas. Ya, terima kasih Ibu Sylvia yang sudah membacakan warta bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Yesus, banyak perubahan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Dan mari saya mau mengajak kita semua untuk kembali mensyukuri betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan bersama-sama menaikkan pujian PPR 1 nomor 164, Sejak Ku Terima Yesus. Kita akan menyanyikan baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Sejak Ku Terima Yesus. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan harapan dalam hidupku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Jiwa raga kepenuhan sukacita sejak ku terima Yesus. Dosa dan gelap telah ku tinggalkan sejak ku terima Yesus. Aku hilanglah, aku disucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga kepenuhan sukacita, sejak ku terima Yesus. Sekarang harapan dan selamatku penuh sejak ku terima Yesus. Aku tak bimbang, hatiku tetap teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Jiwa raga kepenuhan sukacita sejak ku terima Yesus. Kita
Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Guru Injil Dwi Tsunami. Saya persilakan kepada Dwi Tsunami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah secara online. Kami mengucap syukur terlebih-lebih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan anugerah keselamatan di dalam hidup kami, sehingga kami mengalami sukacita yang penuh. Tuhan, pagi ini kami menyerahkan setiap ibadah, acara-acara di dalamnya, kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk semua sarana yang kami pergunakan, baik itu handphone kami, laptop kami, maupun sarana internet yang memang sangat kami butuhkan. Kiranya Tuhan menjamahnya sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan untuk semua pelayan ibadah hari ini, terkhusus adalah tim media. Kiranya Engkau menolong mereka, memberikan ketenangan hati, sehingga boleh melayani dengan baik. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang datang kepada Engkau melalui ibadah hari ini. Tuhan kiranya menolong supaya mereka juga boleh menikmati ibadah hari ini, menikmati perjumpaan dengan Tuhan, menikmati perjumpaan dengan saudara-saudara seiman. Juga untuk tiap persembahan yang akan kami persembahkan, Tuhan suci kuduskan. Apabila hari ini kami akan mengadakan pelantikan panitia peringatan HUT ya Tuhan, kiranya dalam kuasa Tuhan semua boleh berjalan dengan lancar dan panitia ini boleh melayani dalam urapan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga menaikkan syukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang telah mengalami pemulihan dari sakit, baik itu oleh karena terinfeksi virus corona maupun oleh sakit penyakit yang lain. Kami mengucap syukur untuk kesembuhan Ibu Linawati, Saudari Tania, Ibu Sartini, Ibu Winda, Bapak Erik, Bapak Andi, Ibu Leoni, dan juga Bapak Yogo. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kuasa-Mu ini. Kami menaikkan doa untuk kestabilan kesehatan dari Ibu Hartini Suraji ya Tuhan, untuk Ibu Toya, untuk Bapak Indarto, juga untuk Bapak Hadi Sudarto. Tuhan tolong supaya beliau-beliau ini Tuhan boleh mengalami zaman kuasa Tuhan sehingga semakin hari semakin dipulihkan. Kami mendoakan untuk saudara kami, Ibu Enita dan Ibu Ati yang sedang melakukan usaha untuk pemulihan kesehatan, kesembuhan dari sakit bel palsi yang dialami. Tuhan, kami percaya dalam tangan kasih-Mu bahwa kuasa-Mu akan Engkau nyatakan buat kedua saudara kami ini Tuhan, sehingga mengalami pemulihan yang sempurna. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Untuk Ibu Manurung, untuk Bapak Triyono, untuk Bapak Sukisno, untuk Bapak Handoko, Bapak Christian, Ibu Angel, Ananda Joshua, dan juga untuk Mami dari Ibu Enita, untuk Ibu Sia, untuk Ibu Ani, untuk Bapak Johannes Effendi, untuk Ananda Jovanka dan Ananda Jos, serta Mbak dari Ibu Sian. Tuhan pulihkan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang sempurna akan Tuhan nyatakan buat saudara-saudara kami. Kami juga teringat untuk mamanya Kak Yu ya Tuhan, untuk Ibu Endang yang akan operasi dalam minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong juga untuk perjalanan Kak Yu dan juga pendampingannya terhadap mamanya. Tuhan tolong supaya kehadirannya boleh menguatkan dan meneguhkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan
yang bekerja baik itu pada instansi atau perusahaan-perusahaan maupun yang bekerja secara harian dalam kondisi pandemi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan berkat-Mu, pemeliharaanmu buat kami semua, Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah kerohanian kami juga senantiasa terpelihara dan bertumbuh dalam situasi seperti ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk program-program gereja, program-program sinode, kiranya Tuhan menolong untuk perbaikan gedung dari gerejamu ini, untuk fasilitas-fasilitas yang sekarang ini masih dalam pengerjaan. Tuhan tolong supaya boleh selesai dengan baik. Juga untuk pendewasaan cabang Sidorejo yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 29 Maret. Tuhan berkati, Tuhan sertai supaya bisa terlaksana dengan baik. Demikian pula dengan persiapan dari cabang Kalimalang untuk pendewasaannya. Kami berdoa untuk pembangunan kantor sinode ya Tuhan, supaya dalam pertolongan Tuhan tahun ini boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Engkau telah menempatkan pemimpin-pemimpin di negara kami, baik itu di tingkat pusat maupun sampai tingkat RT maupun RW ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengertian dan kesadaran yang penuh kepada para pemimpin kami ini, supaya mereka boleh memimpin sesuai dengan amanat yang diberikan. Dan baik itu para pemimpin kami maupun masyarakat Indonesia ini ya Tuhan, supaya menyadari betul bahwa bangsa kami ini telah dibangun atas ideologi Pancasila, atas Bhinneka Tunggal Ika maupun NKRI yang bisa menjangkau semua suku bangsa ya Tuhan Yesus, maupun dari berbagai bahasa ya Tuhan, supaya bangsa ini tidak terpecah belah oleh karena ideologi-ideologi yang sedang berusaha dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain. Tuhan tolong supaya bangsa ini benar-benar bersatu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi Corona ini ya Tuhan. Kami sungguh berharap kepada Tuhan supaya semua ini boleh berlalu dalam pertolongan Tuhan. Kami mendoakan untuk kesehatan bangsa Indonesia ini maupun negara-negara lain, juga untuk pertumbuhan ekonomi baik bangsa ini maupun negara-negara lain. Kiranya dalam pertolongan Tuhan, semua ini boleh semakin lama semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa negara yang sedang mengalami ketegangan politik, supaya mereka memikirkan akan keselamatan sesama umat manusia ya Tuhan, sehingga tidak memikirkan kepentingan politik saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan berikan buat kami di dalam kehidupan kami. Kami menaikkan semua doa syafaat ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh Saudara Nikolas. Ya, terima kasih untuk Guru Injil Tsunami yang sudah menaikkan pokok-pokok dan syafaat mewakili kita semua. Bapak Saudara, sekali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita memohon agar Tuhan yang kiranya boleh menjadi penglihatan bagi kita.
Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian PPR 1 nomor 68. Tuhan jadilah penglihatanku. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai bait yang keempat. Tuhan jadilah penglihatanku, hanya Engkau saja yang berarti. Siang malam Kau kupikirkan, bangun Kau tidur, Kau merawatku. Tuhan jadilah hidupku, pintaku Tuhan tetap sertaku. Engkaulah Bapa-Ku, aku anak-Mu. Kau di dalamku, ku di dalammu. Tuhan jadilah perlindunganku, keagungan dan sukacitaku, pembelaan benteng perlindungan, pandanku ke surga dengan kuasa-Mu. Harta dan puji takkan ku cari, hanya Tuhan diriku sataku. Hanya Engkau berada Tuhan, Raja di Raja tersayang. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh Saudari Cevina. Silakan pada Saudari Cevina. Selamat pagi semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di ibadah hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi. Kiranya Tuhan yang berkati supaya apa yang keluar dari mulut Pak Edi bisa menjadi berkat bagi kami semua dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Matius 8 ayat 5-10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saya serahkan kepada Pendeta Edi yang akan membawakan firman pada hari ini. Terima kasih untuk Saudari Jevina yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama hati yang mengagumi. Teksnya tadi ambil dari Matius 8 dan juga nanti kita akan sedikit atau banyak juga kita melihat dari Lukas pasal 7 untuk perbandingan supaya kita lengkap ya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita mendapati bahwasannya iman itu sesuatu yang sangat penting. Kalau kita ditanya orang Kristen, imanmu seperti apa sebagai orang Kristen? Karena banyak justru ketika kita bergumul di dalam iman kita, seringkali yang terjadi ketika kita merasa itu terpuruk, justru kita meninggalkan iman kita. Dan itulah yang terjadi. Satu paradoks sebetulnya, kita punya iman di dalam Kristus, tetapi ketika pergumulan itu ada, seringkali kita justru meninggalkan iman kita. Makanya kita perlu konsep yang tepat tentang iman, dan bukan hanya konsep saja, tetapi bagaimana kita belajar sesuatu yang penting dari iman ini. Kalau kita melupakan atau kita membiarkan, pokoknya yang penting saya melayani Tuhan, saya beriman pada Tuhan, tanpa pernah kita mengerti iman itu ada, seperti apa dalam pemikiran kita, dan tepat seperti bisa jadi gara-gara iman justru kita meninggalkan iman kepada Kristus. Nah, kita coba melihat beberapa para pakar-pakar yang coba mendeskripsikan tentang iman. Saya tidak pakai slide ya, tapi Bapak Ibu semoga bisa memahami dengan cepat apa yang saya katakan. Jadi seorang yang hidup tahun di abad 18-19 ya, Friedrich Nietzsche, dia mengatakan seperti ini, para pasien di rumah sakit jiwa menunjukkan bahwa iman itu tidak berdampak apa-apa. Ya, itu bukan sekedar dia mengeluarkan satu kalimat itu, tapi dia mengamati orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa itu iman tidak dampak apa-apa di sana. Yang adalah kehidupan yang ya seperti itu, nggak ada iman aja, pokoknya hidup berjalan terus, waktu berjalan seperti waktu. Dan itulah yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche, dia seorang ahli di dalam itu tentang kebenaran, dia meneliti tentang kebenaran. Ya, dia mengatakan kalau kita tidak bisa memahami maksudnya yang dia itu, kalimat dia tadi, bahwasannya pasien di rumah sakit jiwa tidak menunjukkan bahwa iman itu tidak penting, tidak berdampak apa-apa. Dia mengatakan lebih ringkas lagi, keengganan untuk mengetahui apa yang benar. Jadi orang-orang yang di sana itu enggan untuk mengetahui yang benar. Yang terjadi adalah ya udah seperti itu, berhari-hari atau lama hidup seperti itu. Dan itulah yang diamati oleh Friedrich Nietzsche dalam menemukan kebenaran tentang iman. Tidak mudah memang tentang iman itu, khususnya kalau kita lihat orang-orang di rumah sakit jiwa. Seorang yang lain lagi, seorang pengkhotbah abad 19, Henry Becher, dia mengatakan seperti ini, iman itu tidak lebih daripada imajinasi yang dirani. Nah, ini pengkhotbah Bapak Ibu sekalian. Dia punya satu konsep, iman itu imajinasi dan kemudian dirohanikan. Itu luar biasa ya, saya mengatakan seperti ini. Tapi masuk akal juga sih. Kalau dia mengatakan seperti itu tentu ada alasannya, cuma saya tidak membahas lebih lanjut. Nah, yang seorang yang lain yang lebih kuno lagi, Thomas Aquinas, itu di abad 13 ya. Dia mengatakan, saya pikir ini lebih tajam lagi ya. Bagi orang yang memiliki iman, tidak butuh penjelasan. Bagi orang yang tidak memiliki iman, tidak ada penjelasan yang akan memuaskan. Saya akan ulangi sekali lagi. Bagi orang yang memiliki iman, tidak butuh penjelasan apapun juga. Tapi yang tidak memiliki iman, tidak ada penjelasan yang dapat memuaskannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Thomas Aquinas membedakan, kalau iman ya udah nggak butuh penjelasan lagi. Sedangkan yang tidak memiliki iman, apapun penjelasannya ya tidak akan memuaskannya.
Jadi itu semakin jelas. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Alkitab mengatakan pada kita, Ibrani 11 ayat 1. Mungkin dari sebagian kita sudah hafal, tapi saya akan membacakannya. Bapak Ibu bisa membaca di rumah masing-masing. Buka Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Perhatikan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sulit untuk mendeskripsikan tentang iman itu seperti apa. Alkitab sendiri juga berbicara, ini dasar segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Susah kan? Susah. Definisinya nggak mudah untuk kita mengerti. Tapi bagaimana kehidupan kita? Ini kan mau nggak mau bersangkut paut dengan iman. Nah, Alkitab itu memberikan pertimbangan-pertimbangan gagasan tentang iman itu sangat bagus dan sangat kaya di Alkitab kita. Contohnya seperti ini. Kita ini diselamatkan oleh iman. Ada dalam Efesus 2:8. Kita hidup karena percaya. Percaya itu juga iman. Kristos. 2 Korintus 5:7. Orang benar akan hidup oleh iman. Firman Tuhan berkata seperti itu. Bahkan Ibrani 11 kalau tadi ayat 1, ayat yang ke-6 dia mengatakan seperti ini. Ini bahasa saya ya. Jadi mustahil untuk berkenan kepada Allah tanpa iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ketika memahami iman, kita ada dalam definisi yang sangat sukar sekali sungguhnya. Tetapi itu mau nggak mau hidup dalam kehidupan kita dan menjadi dasar kita dalam kita bergerak memutuskan segala sesuatu dalam segala kehidupan kita. Dengan melihat pernyataan-pernyataan Alkitab, ada baiknya kita memperhatikan lebih jauh gagasan-gagasan yang masih kurang jelas. Bukan tidak jelas ya, masih kurang jelas. Khususnya tentang konsep tentang iman itu. Nah, disinilah kita mendapati satu hal yang sangat baik ketika teks dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 10 dan juga dalam Injil Lukas tentang iman. Ya, kita lihat. Jadi sebelum kita masuk ke dalamnya gitu ya. Alkitab kita itu begitu kaya, begitu luar biasa. Jadi kalau kita membaca, khususnya kalau kita membaca Alkitab yang sekarang Injil ini ya, ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Teks-teks itu bukan terpisah satu dengan lainnya, tapi punya maksud sendiri-sendiri. Jika saya mengambil ini dasarnya dari Matius. Nanti kita lihat perbandingannya dengan Lukas, meskipun di bagian yang lain juga ada. Matius sangat bagus mempersiapkan ini. Kalau ini diibaratkan sebuah pertunjukan, dia tuh mempersiapkan tempatnya, kemudian adegan-adegan scene-nya seperti itu dengan sangat baik. Agar ketika kita membaca ini, kita dapatkan suasana yang diharapkan oleh Matius ketika dia mengatakan bagian ini. Jadi kita lihat, yang pertama kita lihat. Lokasi perjumpaan ini ada di Kapernaum, disebutkan oleh Alkitab kita di Kapernaum. Itu suatu desa nelayan di Galilea. Kemarin kita juga berbicara tentang Galilea di bagian yang lain. Dan sekarang kita di Kapernaum. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, selain lokasi ini, ada kisah yang mendahului, yaitu Yesus mentahirkan seorang kusta. Nanti perhatikan di Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 8 maksudnya, bukan yang ke-7, Matius pasal 8, sebelum ayat yang ke-5 tadi, Yesus mentahirkan seorang kusta. Jadi ada seorang kusta yang datang pada Yesus, kemudian dia minta Yesus menyembuhkan. Nah, kemudian Yesus mengulurkan tangannya pada orang kusta itu dan menyembuhkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik ya. Jadi dimulai dari seorang kusta yang ditahirkan oleh Yesus. Dan kalau sekali kita lihat dari Matius pasal 7, kita mendapati Yesus turun dari perjalanan ke Kapernaum itu. Jadi kita lihat nih konteksnya di pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah sesuatu yang kita hidupi, dan itu adalah konsep-konsep kerajaan
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Dan kita sangat hidup dekat dengan Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Boleh dikatakan inilah hal yang kita hidupi sebagai orang Menonet. Setelah pasal 5 sampai dengan pasal 7. Itu kan konsep ya. Kalau kamu mau mengampuni saudaramu, ya kamu harus mengampuni saudaramu, ditampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain. Tidak mudah, bukan? Tetapi setelah khotbah di bukit ini, yang mungkin membingungkan bagi mereka karena ini satu hal yang tidak mudah untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Yesus memberikan satu pengajaran dalam 2 kasus langsung sekaligus. Jadi Matius sangat teliti. Setelah melihat pengajaran di bukit, penerapannya itu bagaimana? Langsung diberikan 2 peristiwa atau 2 kasus. Yang pertama seorang Yahudi, perhatikan, seorang Yahudi penderita kusta yang dikucilkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian seorang perwira Romawi yang bukan orang Yahudi. Nah, kita melihat, jadi begitu pengajaran dari khotbah di bukit, penerapannya apa? Langsung 2 hal ini. Ada seorang Yahudi yang sakit kusta dan seorang perwira Romawi yang bukan orang Yahudi. Wah, ini menarik sekali Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau boleh dikatakan settingnya sempurna. Setelah khotbah di bukit, pengajaran yang begitu luar biasa tentang hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan itu yang kita hidupi, langsung settingnya ini orang Yahudi yang sakit kusta. Kemudian seorang perwira Romawi yang bukan orang Yahudi. Jadi seolah dikatakan Matius, meskipun dia lebih banyak berbicara, surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi jangkauan pengajaran kepada Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga terjadi sekaligus mengajar pada orang yang bukan Yahudi. Ini sesuatu yang menarik. Kita lihat, ini settingnya sangat bagus sekali menurut saya. Kalau boleh mengatakan bahwasannya sekali lagi tidak mudah melakukan pengajaran khotbah di bukit. Tetapi dengan 2 peristiwa secara langsung setelah pasal 7, mulai pasal 8 ayat 1 sampai 4, kemudian pasal 8 ayat 5 sampai dengan 10, saya berlanjut ayat 10, kita mendapati sesuatu yang luar biasa dan kita mengerti bagaimana menerapkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Nah, inilah yang menarik ketika kita lihat ada 2 catatan berbeda antara Matius dan Lukas khususnya. Saya melihat ini memang berbeda gitu. Apakah ini sendiri-sendiri karena masing-masing punya detail yang berbeda yang mungkin membingungkan buat kita. Kecuali kalau detail-detail tersebut digabungkan menjadi satu cerita. Oh, yang kita jelas, tidak ada masalah. Tetapi ketika dipisah, bisa-bisa kita berbeda, gitu kan? Contoh seperti ini. Di dalam Injil Matius dikatakan perwira itu datang sendiri atas permohonannya. Kalau di Injil Lukas itu ada tokoh lain. Disebutkan perwira itu minta beberapa tua-tua itu mengundang Yesus untuk datang padanya. Dan kemudian para sahabat itu menyambut Yesus. Nah, ini bingung juga gitu. Jadi Yesus yang datang kepada perwira itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihan, kita bisa bingung. Tetapi sekali lagi Alkitab selalu punya jawaban yang tepat. Ini mudah kalau kita rekonstruksi menjadi satu cerita. Memang ini satu cerita saja. Dan kita bisa rekonstruksi. Tapi ya oke lah, nanti kalau sempat saya sampaikan. Tapi mudah sekali. Kita rekayasa, bukan rekayasa, kita menggabungkan 2 cerita jadi mudah. Tapi sekali lagi kita fokus kepada Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10 ya. Jadi tetap Lukas jadi perbandingan. Saya membuka sengaja supaya kita mengerti, oh ternyata ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu bukan cerita yang berbeda, cerita yang sama dan itu melengkapi. Nah, kita perhatikan ini kisah tentang perwira Romawi. Menarik sekali kalau kita lihat bahwasannya kalau namanya perwira Romawi ini adalah negeri yang menjajah, Romawi. Dia adalah bangsa penjajah karena perwira ini bertugas jadi Romawi menjajah. Tetapi
perwira ini dikasihi oleh bangsa dijajah. Menarik ya. Kalau kita lihat nanti di Injil Lukas, maka saya mencantumkan Injil Lukas itu karena perwira ini dikasihi. Dia punya jasa yang besar. Ada yang menyebutkan ini dia membangun rumah ibadah. Dan dia sangat perhatian pada bangsa yang dijajah. Kisah atau cerita kepedulian perwira ini bukan hanya kepada orang-orang di luar saja, tetapi juga kepada hambanya. Lukas 7 ayat 2 mengatakan, hamba yang sangat dihargainya. Wow. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dia seorang perwira, tapi menghargai hambanya. Dengan Matius pasal 8 ayat 6, dia disebut dengan hambaku. Tidak sebutkan yang sangat dihargainya. Tetapi menarik dari dalam bahasa aslinya hambaku ini dari akar kata pais. Maksudnya ini bukan soal hamba saja, tetapi ini adalah istilah laki-laki yang dekat dengan keluarga. Jadi meskipun dia menyebutnya hamba, tidak disebut dengan doulos, hamba. Tetapi pais, ini berbeda sekali. Jadi inilah istilah laki-laki yang dekat dengan keluarga. Kita membaca dalam Indonesia tidak kelihatan. Tetapi kalau kita lebih dalam lagi, itu artinya adalah laki-laki yang dekat keluarga. Jadi boleh dikatakan Matius 8 ayat 6 itu juga menyambung sekali erat katanya yang Lukas 7 ayat 2. Inilah hamba laki-laki yang dekat dengan perwira itu, dengan keluarga perwira itu, dan perwira itu sangat menghargainya. Bagaimana bisa seorang hamba diperlakukan demikian? Katanya 50% populasi Romawi itu adalah Buddha. Jadi 50% Buddha, 50% ya selain Buddha. Kebanyakan dan normalnya orang-orang itu memperlakukan Buddha itu sebagai, perhatikan, harta milik tuannya. Bukan orang, tetapi harta milik. Jika hamba itu sakit, mati, ya sudah, cuma singkirkan aja, cari yang lain lagi. Tidak ada ikatan emosional di sana. Karena itu hanya sekedar harta milik aja, cuma barang aja. Bukan dihargai sebagai orang. Jadi budak-budak itu ada untuk dipekerjakan bahkan sampai mati tanpa pernah disesali oleh tuannya apabila budak itu mati. Karena itu hanya barang saja, harta milik saja. Jadi boleh dikatakan budak ini adalah orang yang paling hina, kalau boleh mengatakan orang yang paling hina. Karena dia kehilangan eksistensinya sebagai orang. Dia hanya diperlakukan sebagai barang milik. Nah, kita lihat ini menurut pakar-pakar yang mengamati pada waktu itu. Pakar hukum di Romawi hidup pada saat itu, dia mengatakan seperti ini. Bahwa seorang tuan memiliki kuasa atas hidup dan mati. Perhatikan. Memiliki kuasa hidup dan mati atas budaknya. Ini merupakan prinsip yang diterima secara umum. Jadi budak itu dibeli, mau itu dia berkuasa atas hidup dan matinya, dibunuh pun gampangnya ngomong seperti itu, ya diterima secara umum. Ini pakar hukum mengatakan demikian. Tapi yang lain juga mengatakan secara umum, mengatakan seperti ini. Satu-satunya perbedaan antara ternak, kereta, dan budak, ini semua sebagai bahan untuk bekerja gitu ya, adalah bahwa budak ini bisa berbicara, yang lain enggak. Sampai segitunya Bapak sekalian. Dan kalau saya melihat bagian yang lain dari filsuf yang terkenal, Aristoteles, dia mengatakan secara sederhana seperti ini, budak ini adalah suatu alat hidup. Alat aja, bukan orang. Sama halnya seperti sebuah alat yang lain, budak ini alat yang tidak bernyawa. Tapi dianggap seperti itu. Nah, inilah gambaran budak. Seharusnya seseorang
tetapi tidak dihargai. Tetapi berbeda ketika perwira ini punya budak dan dia sakit, sebutkan sakit lumpuh, dan sakit. Dia memperlakukan budak ini sebagai seorang laki-laki yang dekat dengan keluarganya, yang sangat dihargainya. Jadi kalau kita membaca, wah, obatnya biasa saja. Tetapi mari kita coba menghidupi di dunia pada saat itu. Betapa kita melihat perwira itu seorang yang luar biasa. Dia bisa menerima eksistensi daripada budak itu. Mungkin kalau di zaman sekarang ada orang yang mengatakan, saya punya pembantu rumah tangga, misalnya seperti itu, sebutnya seperti itu kan sebutannya. Kita tuh makan bareng loh sama mereka. Itu loh, luar biasa. Kita bisa mengatakan luar biasa bukan? Kita memperlakukan sama. Para pembantu kita, pelayan kita sama dengan kita. Tapi perwira ini, saya mengatakan tidak kalah luar biasa. Harusnya mati-mati aja, udah selesai. Bahkan bisa dibunuh juga. Wah, ya udah merugikan, ya udah bunuh aja. Secara hukum, itu prinsipnya oke sih, bisa diterima secara umum. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah perwira yang menghargai budaknya. Dan yang menarik perhatian kita adalah ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus. Katakan sepatah kata saja. Inilah iman yang ada di dalam diri seorang perwira yang bukan Yahudi, dan dia berkata di dalam pernyataan imannya kepada Tuhan Yesus, katakan sepatah kata saja. Ya, tentu kita tidak bisa menebak atau apapun juga, tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, kenapa dia bisa mengatakan hal seperti itu, khususnya ayat 8 dan 9. Dia mengatakan, cukup katakan sepatah kata saja, karena di dalam pendidikan atau yang dia hidupi, dia mengatakan dia itu sebagai prajurit atau perwira, tapi juga seorang prajurit ada atasannya. Sebagai seorang bawahan, dia punya bawahan juga. Kalau dia berkata pada bawahannya, pada seorang prajurit pergi, Alkitab mengatakan, ya prajuritnya pergi. Dan kalau pada yang lain, ayo datang. Dan prajurit itu juga datang. Nah, betapa luar biasanya iman dari perwira itu. Bukan soal konsepnya iman itu seperti apa. Tetapi perwira itu menunjukkan kepada kita semua atau orang-orang yang pada waktu itu ada di sekitarnya, minimal ada sahabatnya atau para tua-tua pada saat itu, katakan sepatah saja. Kalau Tuhan mengatakan, ya itulah yang terjadi. Itu iman yang besar, bukan konsep, tetapi langsung ada dan hidup di dalam iman perwira Romawi. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tidak salah kalau kita memaparkan segala kebutuhan dan permohonan kita di hadapan Tuhan, kan nggak salah. Allah itu kan mengasihi kita. Allah itu kan mendengar doa kita. Tapi mungkin sering juga ketika kita tidak menerima apa yang telah kita naikkan pada Tuhan, apa yang kita harapkan, iman kita kepada Allah itu akan diuji. Seperti yang saya sampaikan di depan. Jadi sungguhnya kita bisa terjebak di dalam konsep iman. Perwira itu berkata, Tuhan cukup katakan sepatah kata saja, maka itu akan terjadi. Tapi kita mengharapkan Yesus berkata sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini berbeda sekali. Terserah Tuhan mau katakan apa. Kalau sembuh, ya akan sembuh.
Kalau tidak, ya tidak. Dan itulah iman daripada perwira itu. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tapi seringkali atau mungkin kadang secara nggak sadar kita memaksa Tuhan untuk mengatakan apa yang kita inginkan. Ini berbeda sekali. Kita bisa bertanya, Tuhan mengapa Tuhan berkata tidak? Mengapa Tuhan berkata tunggu? Mengapa Tuhan seolah diam saja? Ketika seolah tiada tanggapan dari permohonan yang kita naikkan. Bisa membuat iman kita tergoncang. Terlebih lagi ketika itu keadaan kritis. Hari-hari ini, pokoknya beberapa hari yang lalu, kita mendengar berita bersama atau kita menyaksikan di media bagaimana Rusia menginvasi Ukraina. Nah, apakah mungkin Rusia hanya memperlakukan Ukraina ini bukan orang, hanya milik saja? Mungkin saja. Kita tidak mengerti. Tetapi yang pasti, jalan yang ditempuh oleh pemimpin Rusia adalah kekerasan. Dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Dan mari kita melihat, mungkin saja orang-orang di Ukraina ini yang akan diinvasi juga berdoa pada Tuhan. Tuhan tolong, mungkin. Jangan sampai Rusia menginvasi kita, menyerang kita. Ada mungkin orang yang berdoa, dan mungkin kita juga berdoa supaya tidak ada peperangan di sana, tapi kenyataannya perang. Dan ketika perang itu berlangsung, ternyata ada orang-orang Kristen, anggap ini dalam gambaran saya, ada orang-orang Kristen yang menjadi korban. Nah, keluarganya yang Kristen, Tuhan, apa Tuhan tidak mendengar doa saya? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk menghentikan peperangan ini supaya keluarga saya tidak menjadi korban? Tidak mudah ketika ada dalam pergumulan iman yang seperti itu. Ketika ada dalam titik kritis seperti itu, iman kita bisa terguncang oleh keadaan. Tapi mari kita melihat apa yang diajarkan oleh perwira itu. Bukan situasinya, bukan keadaannya. Tetapi kembali kepada Tuhan Yesus. Katakan. Dan itu akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Artinya kita menyerahkan apa menjadi keinginan Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita juga bisa, selain titik kritis itu, yang terjadi sebaliknya. Justru iman itu diuji ketika kita memperoleh apa yang kita inginkan. Doanya dijawab, tetapi menjadi ujian bagi kita. Bisa. Nah, mari kita lihat. Ketika perwira itu meminta dalam konteksnya Lukas, minta tua-tua datang pada dia. Dan kemudian Yesus mendatangi. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi. Yesus mendatangi. Tetapi, konteks yang lain juga, perwira itu juga keluar dari rumahnya mendatangi Yesus. Bisa kan? Jadi, istilahnya nyambung gitu kan. Dan kemudian terjadilah perbincangan itu. Ketika Tuhan mengatakan, bisa saja kan? Dia mohon padanya, maksudnya perwira itu memohon kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Yesus, aku akan datang menyembuhkannya. Minta nih kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi respon dari perwira Romawi ini sungguh luar biasa. Dijawab. Tetapi dia memberikan satu respon yang luar biasa. Bahasa saya sederhana, simpel aja. Tuhan gak usah datang. Katakan sepatah kata saja. Gak usah datang. Seperti pengalaman dia tadi. Kalau di dalam Injil Matius, kenapa dia menahan
Yesus tidak datang ke rumahnya. Karena dia mengatakan, aku tidak layak. Wow. Ini respon dia ketika dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan mengabulkannya, tetapi respon dia justru ada di dalam, saya tuh nggak layak terima Tuhan. Jadi cukup katakan sepatah kata saja. Wow, buat saya perwira ini menunjukkan keteladanan iman yang begitu luar biasa. Iman yang bergantung penuh pada Tuhan. Iman yang bergantung di dalam ketakjuban yang luar biasa kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan. Doa yang dikabulkan, tetapi bisa saja menunjukkan ketidaklayakan. Ini sikap yang penting bagi setiap kita. Seringkali justru kita terjebak. Saya berdoa, Tuhan mengabulkan. Kita merasa doa-doa kita itu, kita menjadi orang yang luar biasa. Wow, doanya didengar dan dijawab Tuhan, kita mengatakan yang luar biasa. Tapi kita belajar daripada perwira itu. Ketika doanya dijawab, justru dia mengatakan ketidaklayakan dirinya. Nah, yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Matius 8 ayat 10. Matius 8 ayat 10. Saya akan bacakan di dalam teks kita ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Nah, itu di dalam terjemahan baru. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan untuk kita semua. Simpel aja nanti, maka saya nggak kasih teksnya. Waktu Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira itu, ia kagum sekali. Ada perbedaan tadi heran, sekarang kagum. Nah, kalau di dalam bahasa aslinya memang kagum dan heran itu tidak terlalu berbeda. Tetapi lebih cenderung kepada kagum. Teks bahasa Inggris juga lebih pada kagum. Nah, makanya saya kasih judul hati yang mengagumi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus kagum kepada perwira itu. Apa yang membuat kita kagum? Oh, bingung kan? Kita bisa menjawab segala macam. Oh, mungkin lagunya John Newton ya kemarin, Amazing Grace. Kita kagum bagaimana dia dari seorang kapten kapal, kemudian dia bertobat dan dia kemudian menciptakan lagu ini. Wah, itu membuat kita kagum. Bisa juga kita. Tetapi di dalam teks ini, Yesus kagum terhadap perwira itu. Sekali lagi maksudnya kagum ini takjub dan heran. Dalam bahasa Yunani takjub dan heran. Jadi boleh dikatakan juga kata heran juga, nggak salah. Tapi sekali lagi saya lebih cenderung pada kata kagum itu melihat teks aslinya. Takjub dan heran, terkagum-kagum. Itulah yang dimaksud kata kagum dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ini tidak salah ketika menyebutkan dalam terjemahan baru dengan heran, nggak salah. Tetapi saya lebih suka pada kata kagum karena lebih cocok dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang saya pakai gitu ya. Apakah mungkin dalam pelayanan Yesus tidak menemukan iman seperti perwira itu di antara orang Israel? Sudah pasti Yesus berupaya mencarinya. Tetapi mari kita lihat. Kalau bukan ini setting drama begitu ya. Ini ada pengajaran di bukit, khotbah di bukit. Matius 5 ayat 7. Dan kemudian ada dua peristiwa di awal setelah Matius pasal 5 ayat 7. Bisa saja Yesus ingin mengajarkan, ini menjadi dasar orang-orang Yahudi khususnya dan kita semua. Supaya kita beriman seperti perwira Romawi itu. Jadi bukan masalah Yesus mencari, tapi contoh yang baik.
Sebelumnya sudah pasti belum pernah menemukannya. Tetapi ke depannya contohlah orang ini. Maka Yesus sangat kagum terhadap perwira itu. Bisa jadi sebelumnya yang didapati oleh Yesus dan semua orang-orang yang mengatakan beriman kepada Tuhan, imannya itu kepada hukum Taurat. Lebih penting hukum Taurat, bukan kebergantungan kepada Yesus. Atau iman kepada ritual-ritual agama saja. Nanti hari Rabu kita akan melakukan ibadah Rabu-Rabu. Kalau itu ritual, ya kita hapus saja. Tapi bukan. Setiap ibadah yang kita lakukan, ada makna di dalamnya. Iman pada hukum Taurat, atau iman pada ritual agama, atau iman kepada janji-janji Tuhan. Bisa saja semua itu keliru, dan pasti keliru. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah kita beriman kepada Tuhan. Titik. Hanya itu aja. Bukan kepada yang lain. Yesus kagum pada perwira Romawi yang bukan orang Yahudi. Kenapa sih? Tuhan tidak memberi contoh iman dari keturunan Abraham atau orang Yahudi. Dan dia menyatakan kekagumannya. Menarik lagi. Siapa nama perwira itu nggak disebutkan. Nggak terlalu penting namanya. Boleh dikatakan seperti itu. Tapi yang penting adalah imannya pada Tuhan. Yang itu yang harus kita contoh. Kita harus belajar cara orang Romawi, perwira Romawi mengasihi para budaknya. Kita belajar dari perwira Romawi yang menyatakan iman percaya di depan umum. Lalu dia keluar rumah dan dia menyatakan dan dengar orang banyak. Kita belajar dari perwira Romawi yang hatinya begitu percaya kepada Yesus. Layaklah Yesus mengagumi iman yang tulus, yang penuh kasih. Ada kerendahan hati dalamnya. Itulah iman yang dimiliki oleh perwira Romawi itu. Dan kita lihat di dalam kisah itu, Yesus mengabulkan permohonan perwira dengan kesembuhan hamba dari perwira itu. Mujizat itu penting bagi hamba dan perwira. Tetapi kesembuhan itu bukan inti dari kisah yang ingin disampaikan oleh Matius. Orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang punya kerendahan hati, orang-orang yang memperhatikan, orang yang terpinggirkan, yang kedudukannya rendah. Seperti itulah yang ingin tonjolkan. Saya mencoba mencari perbandingan seperti ini. Di dalam Injil Lukas 7 ayat 4, beberapa tua-tua itu datang pada Yesus dan mengatakan, ia layak untuk ditolong. Perhatikannya. Tua-tua mengatakan pada Yesus, ia layak untuk ditolong. Tetapi Matius 8 ayat 8, seperti saya sebutkan tadi, perwira ini mengatakan, aku tidak layak. Betapa kerendahan hati dari perwira itu begitu luar biasa. Dia punya iman yang besar. Tetapi kerendahan hatinya juga begitu luar biasa. Iman yang seperti perwira Romawi adalah iman yang sejati. Kita bisa belajar daripada perwira Romawi itu setidaknya ada beberapa. Bagaimana dia mengasihi dan peduli kepada sesama, bahkan pada yang tidak dianggap. Bagaimana dia punya kerendahan hati yang tidak memandang posisi dia sebagai perwira dan juga di hadapan Tuhan.
Dan bagaimana dia sungguh-sungguh bergantung kepada Yesus. Dan inilah iman. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah yang akan terjadi. Nah, di pagi hari ini, dalam ibadah ini, ada satu pertanyaan yang harusnya kita jawab masing-masing. Apakah saya membuat Yesus kagum? Di dalam praktek iman, kehidupan iman kita, apakah saya membuat Yesus kagum? Ini pertanyaan penting bagi setiap kita. Ini adalah satu konsep yang sulit, tapi kita bisa mengumpulkannya dan bahkan kita bisa melakukannya seperti yang dilakukan oleh perwira Romawi. Ketika kita semakin berpikir jauh ke depan, ketika kita berpikir dalam segala konsep kekhawatiran, hati-hati, iman kita bisa tergoncang. Ketika segala sesuatu tidak dijawab oleh Tuhan, tepat seperti permohonan kita, hati-hati, iman kita bisa tergoncang. Tapi pertanyaan yang harus kita jawab, apakah saya membuat Yesus kagum? Andaikan kita itu membuat Yesus kagum, oh saya punya iman yang besar seperti ini, seperti perwira itu, oke lah. Tapi saya bisa memastikan juga, itu timbulnya bukan dari keterampilan kita yang luar biasa. Bukan soal pencapaian kita, bukan tentang keberhasilan kita, ataupun kecerdasan, ataupun talenta kita, ataupun kecerdikan kita. Tidak. Kalau kita sudah membuat Yesus kagum, karena sungguhnya kita sudah belajar menaruh kepercayaan kita secara total sepenuhnya di dalam Dia. Dan meyakini bahwasannya Tuhan selalu mempedulikan kita. Inilah poin pentingnya Bapak sekalian. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita meyakini Tuhan itu mempedulikan kita. Jangankan kita berdoa untuk meminta, bahkan kita tidak meminta sekalipun, Tuhan mengerti yang terbaik bagi setiap kita. Jadi Tuhan katakan saja, dan Tuhan terjadi. Dan itu yang terbaik bagi setiap kita. Kita punya pergumulan iman yang berbeda. Tapi yakini dalam pergumulan itu, pandanglah Yesus. Terimalah keadaan kita, bukan hanya menyerah. Kita bisa menerima keadaan kita di dalam iman yang kita miliki. Iman kepada Yesus, bukan dari iman yang kita harapkan dari kita sendiri, tapi iman yang berasal dari Yesus. Yesus punya hati yang mengagumi. Hati yang mengagumi kepada perwira Romawi. Dan saya berharap Yesus juga mengagumi kita semua dengan iman percaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh belajar dari seorang perwira Romawi. Perwira karena dia tinggi kedudukannya, meskipun bukan paling tinggi. Tetapi kami mengerti ya Tuhan. Dari perwira ini kami belajar iman yang luar biasa. Di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ketika kami menaruh iman kami kepada keegoisan kami, seringkali kami justru jatuh.
dan bahkan jauh daripada Engkau. Tapi pagi ini, hari ini kami belajar. Biarlah kami menaruh iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Engkau apapun keadaan kami. Dan kami percaya itulah yang terbaik bagi setiap kami. Katakan Tuhan, apa yang Kau mau bagi setiap kami. Dan itulah yang terjadi bagi setiap kami. Dan ajarkan kami untuk menerima rencana-rencana Tuhan yang indah itu. Untuk mengetahui kebenaran-kebenaran dari rencana Tuhan yang benar itu. Berkati setiap kami ya Tuhan, khususnya kami yang sedang bergumul dengan iman percaya kami. Kami taruh pada Engkau. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kami. Jangan biarkan iman kami goncang karena situasi, karena keadaan, karena keinginan kami. Tapi iman kami justru bertumbuh kuat, teguh di dalam Engkau, dan bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, seperti yang kita lakukan tiap-tiap akhir bulan, minggu terakhir dalam tiap bulan, kita mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun hari lahir dan berulang tahun pernikahan. Ya, yang pertama saya akan mendoakan untuk yang berulang tahun hari lahir. Itu ada 9 orang. Yang pertama Bapak Adi Sudiro, kemudian yang kedua tanggal 6 Februari maksudnya Saudara Calvin Tanujaya, dan tanggal 9, ini rekor ya, ada 3 yang bersamaan gitu, bukan anak kembar tetapi tanggalnya bersamaan gitu ya. Ada Ibu Lindawati, ada Ibu Maria Yuli Indarto, dan juga Saudari Antonia Putri Sri Probianton. Ini semua tanggal 9 semua, bukan kembar ya Bapak sekalian ya. Ini beda semua itu ya, tapi tanggalnya sama. Kemudian tanggal 12 ada Ananda Viola Maranatha Queen. Tanggal 15 ada Bapak Suparno. Tanggal 22 ada Ibu Linawati. Tanggal 23 ada Ibu Ruth Enita Dewi. Nah, 9 saudara ini silakan mengambil sikap doa. Media sudah mempersiapkan device-nya. Silakan mengambil sikap doa. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara semua yang berulang tahun di bulan Februari. Bapa di dalam surga, kami mensyukuri untuk setiap berkat, pimpinan, dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami semua. Kami tahu bahwasanya melewati 1 hari itu, semua atas anugerah Tuhan. Kalau saudara-saudara kami bisa melewati 1 tahun dan mereka kembali berulang tahun di bulan Februari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan bagi saudara-saudara kami semua. Kami mensyukuri hal ini ya Tuhan. Dan ajarkan kami semua dan saudara-saudara kami semua yang berulang tahun di bulan Februari merasakan akan pimpinan dan berkat Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk ke-9 saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari ini. Berkati mereka dengan berkat terbaik yang daripada Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Berkati di dalam usaha mereka yang terbaik, dalam studi mereka yang terbaik, semua dilimpahkan Tuhan. Dan biarlah masa depan mereka juga dipimpin oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kiranya iman yang mereka miliki tetap teguh di dalam Tuhan, tidak goyah akan situasi, akan kondisi, tetapi iman yang ditaruh kepada Tuhan. Kiranya masa depan mereka Tuhan juga pimpin. Berikan masa depan yang terbaik. Segala yang digumulkan oleh mereka semua, saudara-saudara kami semua ini Tuhan. Tuhan yang menjawab sesuai dengan yang terbaik yang Tuhan ingin berikan bagi semua mereka semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah umur panjang menyertai mereka semua. Kejayaan dan kehormatan juga beserta dengan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun semua untuk 9 saudara-saudari kita semua, Bapak Ibu semua ya. Selamat ulang tahun. Ya, kita akan mendoakan yang berulang tahun di bulan Februari ini. Selalu saya deg-degan gitu ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu Darmaji tanggal 3. Yang kedua, Bapak dan Ibu Pendeta Emeritus Jonathan Tanujaya tanggal 5. Dan yang ketiga, yang buat saya deg-degan, ya, Bapak dan Ibu Pendeta IDSS. Ya, karena saya ulang tahun, saya mendoakan diri sendiri. Ya, biasanya saya serahkan ke Mbak Dwi, tapi kali ini udahlah saya mendoakan diri sendiri sebentar itu ya. Nah, sekalian, bukan kebetulan kalau di bulan Februari Bapak Ibu Pendeta Emeritus Tanujaya juga berulang tahun pernikahan ya. Jadi sebelum saya, senior saya berulang tahun pernikahan, sama, ternyata bulannya sama. Jadi ada Pak Haji, ya, ada saya juga. Oke. Ini saya lihat saya juga gitu ya. Oke, kita berdoa sekaligus saya mohon dukungan doanya juga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan mengizinkan pernikahan kami boleh bertambah 1 tahun lagi. Ini semua atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh melewati segala musim kehidupan kami dalam rumah tangga kami tahu ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan yang selalu melingkupi kami. Kiranya kasih dan setia itu selalu ada bersama dengan kami. Seperti kami berjanji ketika kami menikah, kami akan tetap setia selamanya, di waktu susah dan di waktu senang. Dan kami juga akan mengampuni apabila terjadi perselisihan di antara kami. Kiranya memberkati kami ya Tuhan, dan tuntun kami ya Tuhan, agar pernikahan kami, pernikahan yang dipimpin oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga terus memimpin kami semua, di dalam kami menapaki hari-hari pernikahan kami ke depan. Ya Tuhan, semakin menguatkan kami. Kami semakin sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan kami menjadi satu seperti firman-Mu yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Berkati kami semua. Berkati kami, berkati pelayanan kami, berkati rumah tangga dan keluarga kami, dan berkati semua dalam diri kami, dan berkat-berkat terbaik yang Kau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat ulang tahun pernikahan Pak Haji dan saya sendiri dan kami sendiri. Dekat makanya. Nah, Bapak sekalian, ada satu hal yang sabar sebentar ya. Kita hari ini ada satu yang penting bagi setiap kita. Panitia peringatan HUT GKI Pengharapan ke-33 sudah terbentuk. Kita bersyukur ya Bapak Ibu sekalian. Memang di dalam program majelis 3 tahun. Kita sudah menentukan karena 3 tahun ini jatuhnya ulang tahun ke-33, 32, 33, dan 34. Dan kemudian majelis menetapkan kita ambil satu aja selama satu periode ini yang kita bisa dianggap besar gitu ya. Yang berbeda dengan 32 dan 34, yaitu 33. Karena angkanya kembar, ya kita dipas-pasin, kemudian sesuai dengan usia Tuhan Yesus, makanya 33 ulang tahun 33 ini kemudian jadi ulang tahun yang berkesan. Nah, ini suatu tugas penting bagi panitia, dan panitia sudah terbentuk. Nah, kita akan bersama-sama, saya akan melakukan pelantikan, Bapak Ibu menyaksikannya gitu ya. Nah, saya mengundang seluruh panitia yang ada untuk ditampilkan di flash ini ya. Ya, oke. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pada hari ini kita akan melantik dan mendukung saudara-saudara kita yang telah dipilih sebagai panitia peringatan HUT GKI Pengharapan ke-33. Oleh karenanya, sebelum pelantikan dilayankan, sebagai hamba Tuhan, saya akan menanyakan beberapa hal mendasar,
kepada yang bersangkutan. Silakan untuk panitia bisa open mic, nanti saya akan berikan pertanyaan dan mohon dijawab. Di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, jawablah beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhanlah yang memilih saudara untuk pelayanan ini? Bagaimana jawab saudara? Ya, saya percaya dan bersedia. Iya. Bagus sekali. Yang kedua nanti lebih keras lagi ya, jangan ragu-ragu. Yang kedua dan terakhir, apakah saudara bersedia melakukan tugas pelayanan sebagai panitia peringatan HUT GKMI Pengharapan ke-33 dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Allah? Bagaimana jawab saudara? Ya. Dan saya percaya dan bersedia. Ya, terima kasih untuk jawaban dari seluruh panitia, dan kita jemaat, kita menyaksikan mereka bersedia mengambil bagian dan mereka akan melakukan terbaik di dalam tugas kepanitiaan ini. Nah, saya akan melakukan pelantikan. Silakan dari panitia bisa mengambil sikap doa. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya melantik saudara-saudara sekalian sebagai panitia peringatan HUT GKM Pengharapan ke-33 di GKM Pengharapan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman dari 1 Korintus 15 ayat 8. Nah, sekarang kita akan mendengar doa dari panitia yang akan diwakili oleh Saudari Senja sebagai Ketua Panitia. Dipersilahkan, Senja. Mari rekan-rekan panitia, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Maha Mulia, ajarlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Jadikanlah kami berhikmat untuk menurut dan melaksanakan firman-Mu dengan segenap hati kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami melayani dengan kerelaan dan kerendahan hati. Demi Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk doanya. Selamat bekerja untuk seluruh panitia. Kita akan ulang tahun tanggal 3 April. Nanti lebih lanjutnya panitia akan menjelaskan. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pembacaan surat keputusan yang diwakili oleh Diaken Liana Handoko, dan kemudian surat keputusan yang diserahkan kepada panitia yang diwakili oleh Saudari Senja, dan kemudian dilanjutkan sambutan-sambutan. Yang pertama dari Majelis Jemaat yang diwakili oleh Ketua Majelis yaitu Penatua Priscilla Sugiyarti, dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Panitia yang diwakili oleh Saudari Senja. Silahkan Ibu Diaken Liana Handoko yang memulai lebih dahulu membacakan surat keputusan. Terima kasih, Pendeta SISF. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan keputusan Majelis Jemaat GKMI Pengharapan nomor 54-MPH/MPH/PH/PTP-PH/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 P
mengingat visi GKMI Pengharapan, komunitas murid Yesus Kristus yang berakar, bertumbuh, dan berbuah, dengan didukung tata nilai membaik, mengutamakan Tuhan, empati, menyenangkan, belajar, aktif, inspiratif, kreatif, untuk mencapai visi tersebut. Menimbang, mengambil salah satu tata nilai yang ada, menyenangkan, knowing,
membangun kesatuan dan persatuan jemaat. Jemaat memiliki ikatan kasih satu dengan yang lain dan merasakan sukacita dalam persekutuan. Membangun persekutuan yang kokoh dan terlibat dalam jejaring saling memperhatikan. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan acara atau kegiatan untuk memperingati HUT GKMI Pengharapan ke-33. Memutuskan, Majelis GKMI Pengharapan membentuk panitia peringatan HUT GKMI Pengharapan ke-33 dengan susunan sebagai berikut. Penasehat, Pendeta Edi SS, Diaken Fajar Suryani Widorno, Ketua, Saudari Elisa Senjamawarni, Sekretaris dan Bendahara 2, Saudari Antonia Putri Sri Purwobiantono, Bendahara 1 dan Sidana, Ibu Silvia Andriani Wibisono. Di ibadah, Evangelis Yonatan Setiawan, Saudari Everest Lovely Kristansa. Si Movement dan Perayaan, Saudara Nicholas Evan Setiawan STH, Diaken Melisa Gracia, Saudari Tevina Juneta Kencana. Tim lagu tema, Saudari Irma Meliani, Saudara Octavian Suseno, Saudari Tania Novita Triana. Si doa dan konsumsi, Ibu Deborah Joyce Novianaha, Ibu Maria Yuli Indarto. Si desain and publikasi, Saudari Inabel Slaseri Kritansa, Saudari Nadia Evania Loveta. Tim dekorasi, Ibu Lucia Augustina, Ibu Indriati, Diaken Juliana Susanti. Surat keputusan ini kiranya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan HUT GKMI Pengharapan ke-33. Surat keputusan ini berlaku sampai dengan kegiatan yang direncanakan berakhir. Hal-hal yang terkait dengan keputusan ini tetapi belum tertuang dalam surat keputusan ini akan diatur dengan menggunakan ketentuan tersendiri. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2022. Majelis GKMI Pengharapan. Bertanda tangan Penatua Priscilla Sugiarti, Ketua. Diaken Liana Handoko, Sekretaris. Diaken FS Widoretno, Departemen Persekutuan. Mengetahui tertanda tangan Pendeta Edi SS Gembala Jemaat. Sekian surat keputusan majelis. Dengan ini akan saya serahkan kepada Ketua Panitia Peringatan HUT GKMI Pengharapan ke-33, Saudari Sinta. Selamat melayani Senja dan tim. Ya, terima kasih Bu Liana. Selanjutnya saya serahkan kepada Penatua Priscilla untuk menyampaikan kata sambutan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengucap syukur pagi ini telah dilantik Panitia Peringatan HUT GKMI Pengharapan yang ke-33. Kami mewakili majelis dan jemaat mengucapkan selamat atas terbentuknya tim ini. Kita akan dukung dalam doa dan dana dan daya sehingga perayaan ini bisa terselenggara dengan baik. Selamat bekerja, kiranya Tuhan memberkati pelayanan panitia semua sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui perayaan ini. Sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan Saudara Senja yang akan menyampaikan sambutan mewakili tim panitia HUT. Ya, selamat pagi. Mewakili tim panitia peringatan HUT ke-33 GKMI Pengharapan, saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Mohon dukungan doa dan support dari segenap jemaat, majelis, dan hamba Tuhan GKMI Pengharapan. Dukungan lewat doa, daya, dan dana sangat berarti bagi kami. Panitia mengajak seluruh jemaat GKMI Pengharapan untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun dalam bentuk video, serta komisi-komisi diharapkan ikut berpartisipasi dan sebagainya. Video-video tersebut dapat dikumpulkan kepada panitia paling lambat tanggal 20 Maret 2022. Kiranya melalui setiap momen HUT kali ini, kita dapat bertumbuh bersama dan menikmati Kristus lewat rangkaian acara yang diadakan. Dan kasih sukacita dari Tuhan dapat kita nikmati dalam setiap acara dan movement yang diadakan. Acara HUT kali ini dibentuk, dibuat, dan diadakan dalam bentuk rangkaian.
Rangkaiannya antara lain 33 Days of Blessing, 3 Days 3 Hours for Pray, dan ibadah syukur HUT ke-33. Adapun rangkaian acara terdekat yang akan dimulai ialah 33 Days of Blessing. Seperti apa itu dan apa yang akan kita lakukan bersama secara lengkap dan jelas akan disampaikan oleh Saudara Nikolas. Saya persilakan kepada Saudara Nikolas untuk menjelaskannya. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mewakili tim perayaan dan tim movement atau tim pergerakan akan menjelaskan sedikit dari apa yang tadi sudah dibagikan oleh Saudari Setia. Jadi gerakan yang pertama yang akan kita lakukan adalah 33 Days of Blessing atau 33 hari diberkati. Nah, mungkin slide-nya di samping agak kurang jelas ya Bapak Ibu. Tapi dalam gerakan yang pertama ini, kami segenap panitia ingin mengajak kita, segenap jemaat di GKMI Pengharapan, selama 33 hari yang akan dimulai dari hari Rabu besok, tanggal 2 Maret, sampai 3 April 2022. Jadi selama 33 hari kita akan menuliskan berkat ataupun rasa syukur atas cinta kasih Tuhan kepada kita sepanjang harinya. Nah, siapa saja yang boleh melakukan? Semuanya boleh melakukan, dari adik-adik sekolah minggu sampai opa-oma. Kami mengajak setiap kita boleh melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang mau gabung satu keluarga boleh, satu keluarga jadi satu botol, atau lebih baik satu orang satu botol begitu ya, supaya nantinya lebih enak. Nah, caranya seperti apa? Mungkin tadi Bapak Ibu bingung kenapa kok ada botol-botol begitu ya. Nah, mari kita saksikan video berikut ini supaya kita bisa lebih jelas juga nanti dalam melakukan gerakan yang pertama ini. Mari kita saksikan bersama. Ya, Bapak Ibu, contohnya seperti video yang kita saksikan barusan ya. Nah, jadi terserah mau pakai botol apa, tapi kami berharap Bapak Ibu bisa menghias botolnya, karena nanti botolnya ini akan dinilai di komisi masing-masing. Jadi komisi Bapak, jadi Bapak-Bapak akan dinilai di komisi Bapak, anak-anak sekolah minggu akan dinilai di komisi anak, lalu youth nanti dinilainya di komisi youth, lalu ibu-ibu nanti dinilainya di komisi perempuan, supaya penilaiannya lebih objektif begitu Bapak Ibu. Jadi kami rindu supaya Bapak Ibu bisa berpartisipasi, dan ini kan satu hal yang simpel, tapi kami rindu selama 33 hari kita bisa bersama-sama kembali melihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu pergerakan yang kedua adalah malam doa keluarga, Bapak Ibu saudara. Nah, malam doa keluarga ini akan dilakukan secara serentak setiap Sabtu, 2 minggu sekali. Jadi tanggalnya tuh tanggal 5 Maret, Sabtu besok, lalu 2 minggu ke depannya lagi, tanggal 19 Maret, dan yang terakhir tanggal 2 April, sebelum kita akan bersama-sama merayakan HUT gereja. Nah, ini akan dilakukan secara serempak setiap Sabtu jam 7 pada tanggal berikut tadi. Jadi cuma 3 kali sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Sabtu tanggal 5, Sabtu tanggal 19, dan Sabtu tanggal 2 April. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa melakukannya bersama-sama dengan keluarga, kami sangat mengharapkan supaya bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Dan nanti kami dari panitia akan membagikan buku panduan melalui PDF yang akan dikirimkan melalui WhatsApp. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk menggunakan PDF, jadi bisa menghubungi saya atau mungkin menghubungi ke Mbak Dwi langsung ya. Jadi cuma 2 aja orangnya, antara saya atau Mbak Dwi langsung. Minta tolong supaya bisa diberikan buku yang fisiknya. Nanti kami akan bantu printkan, lalu kami akan kirimkan ke Bapak Ibu yang membutuhkan. Jadi harapannya nanti pada tanggal-tanggal tersebut jam 7 malam, mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam saja Bapak Ibu, karena ini malam doa yang simpel, nanti jadi kita cuma akan nyanyi 1 pujian,
lalu akan membacakan renungannya akan kami buatkan, jadi tinggal membacakan saja, lalu kita akan bersama-sama berdoa. Nah, kita akan membuatnya sangat sederhana, supaya para kepala keluarga ini bisa nanti memimpin sendiri. Jadi renungannya tinggal membacakan, lalu memuji Tuhan sekali, dan akhirnya berdoa bersama-sama. Karena kami berharap melalui malam doa keluarga ini, setiap keluarga-keluarga yang ada di GKMI Pengharapan boleh semakin dekat dan boleh bersama-sama mempersiapkan hati untuk nantinya kita akan merayakan Paskah dan juga merayakan ulang tahun gereja kita. Lalu yang terakhir, seperti yang disampaikan oleh Saudari Senja tadi, pada ibadah dan perayaan hari ulang tahun yang ke-33, kami mengharapkan juga bagi setiap komisi-komisi yang ada, kalau ingin mengisi acara boleh menghubungi Saudari Senja. Jadi boleh langsung menghubungi Saudari Senja dan menyampaikan kalau misalnya dari komisi perempuan atau komisi bapak atau dari komisi anak maupun komisi youth mau memberikan acara, mengisi acara, boleh menghubungi Saudari Senja. Lalu bagi jemaat yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada gereja, boleh membuat video ucapan singkat Bapak Ibu Saudara. Durasinya sekitar 15-20 detik dan pakai posisi yang tidur ya, landscape gitu Bapak Ibu. Dan dikirimkan ke Diaken Melisa. Dikirimkan ke Diaken Melisa paling lambat tanggal 27 Maret 2022. Nah, berikut beberapa gerakan yang kami dari panitia ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengikutinya. Mungkin kalau bingung nanti kita akan sebarkan kembali slide-nya ini ke ketua-ketua komisi yang ada supaya nanti kita bisa follow up sama-sama. Nah, kami segenap panitia mengharapkan dan merindukan supaya setiap kita boleh bersama-sama mengikuti dan meramaikan untuk movement dari ulang tahun gereja kita yang ke-33 ini. Nah, mari kita bersama-sama merayakan dan mari kita boleh bersama-sama menyemarakkannya Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin sedemikian saja pengumuman dari saya mewakili tim pergerakan atau tim movement dan tim perayaan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Edi, dan kiranya kita juga boleh memiliki hati seperti Yesus. Kita juga boleh memiliki iman seperti iman perwira. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, supaya kita boleh memiliki iman seperti iman sang perwira tadi, kita juga harus terlebih dahulu memiliki hati yang boleh selalu ingin mengenal dan mengagumi Yesus itu sendiri. Dan ketika kita memiliki hati yang selalu rindu untuk mengenal dan mengagumi Yesus, saya yakin pada saat itu juga Yesus akan mengagumi iman kita. Oleh karena itu, mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan menaikkan pujian mengenal-Mu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, bukankah aku lihat hidupku yang karya tanganmu, ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kekuatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam garis wayangmu, karena tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam garis wayangmu, karena tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi
Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Edi SKS. Saya persilakan kepada Pendeta Edi. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah berpuji. Semua makhluk bumi padanya beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.